or you are smarter than other people, itu bahaya. Iya, betul. Ya, Mhm. Banget. ya. Gimana sih bisa sukses Bapak di usia yang sangat muda? Apa sih prinsip atau key point yang selalu Bapak pegang dalam hidup? Yourself in um, di tempat yang banyak kesempatan, yang banyak opportunities. Dalam arti begini, Pak, saya selalu bilang kalau mau mancing ikan, jangan mancing di kali yang kecil, yang airnya nggak jalan. Iya, Percuma, ikannya nggak akan pernah lewat. iya. Gitu. Kalau mau Pernah apa ada namanya? Kalau kegagalan atau titik rendah dalam hidup nggak sih Pak? oh Dan ya pasti gimana? dong. Mhm. Boleh That is, di-sharing nggak Pak ke kita? ya Petrus apa namanya? Nggak semua uh, Halo teman-teman PPA Santo Andreas dan semua yang lagi nonton podcast ini. Welcome to the fourth episode of PPA Santo Andreas Podcast bersama aku, Patricia Riela. Hari ini kita kedatangan seorang pengusaha sukses yang aktif di sektor perusahaan keuangan dan investasi nih teman-teman. Ia adalah founder dari Northstar Group, private equity terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Beliau juga merupakan investor pertama Gojek yang masih menjadi investor utama hingga kini. Tidak sampai di sana, beliau adalah salah satu komisaris dalam jajaran BOC Indosat Ooredoo Hutchison dan masih banyak lagi. Ia disebut-sebut sebagai the rising star dalam dunia bisnis Indonesia. Siapakah dia? Langsung aja kita panggil narasumber kita pada hari ini. Please welcome Ko Patrick Waluyo. Halo Ko. Hai Apa Patrice. kabarnya? Baik, Apa kabar makasih. Ko? Kamu baik Puji semuanya Tuhan sehat? baik ya. Baik Ko. Ko, thank you ya udah bersedia menyempatkan diri untuk sharing hari ini sama kita di podcast PPA Santo Andreas. Sama-sama, it's my pleasure. Oke. Ko, Selamat Minggu teman-teman. malam, by the way. Oh iya, selamat hari Minggu Palma ya, Ko. Ko, teman-teman semua pasti udah eager nih, pengen dengar cerita Ko Patrick. Apalagi setelah munculnya Northstar Group, Gojek, kita semua tuh pasti langsung berpikir, oh anak muda bisa ya bikin suatu karya yang sebesar dan seberdampak itu. Nah ini yang pengen kita tahu di podcast hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari awal Ko Patrick memulai usaha. Ko boleh cerita gak gimana background Ko Patrick? Mulai dari pendidikan sampai akhirnya bisa menjadi pengusaha sukses saat ini. Ya, terima kasih Patrice. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya sekolah dari SD sampai SMA di sekolah Katolik, mulai dari TK Ursula, lalu SD Belarminus. Saya SMP SMA di Canisius, lalu saya kuliah di Amerika, dan sesudah saya lulus, saya kerja di luar negeri kira-kira 10 tahun. Saya mulai kerja di Goldman Sachs sebagai investment banker di London, lalu pindah ke New York, lalu saya kerja di Tokyo untuk seorang pengusaha dari Hong Kong namanya Richard Lee. Dari Tokyo tahun 2003 saya kembali ke Jakarta dan bersama partner saya Pak Glenn Subita kita mulai Northstar di tahun 2003. Usahanya usaha UMKM, modalnya kecil. Kita mulai sebagai advisory firm, lalu kita juga invest kecil-kecilan. Dan di tahun 2006 kita punya kesempatan untuk mulai private equity bisnis kita. Jadi fund pertama Northstar itu kita mulai di tahun 2006 dan sampai sekarang kita sudah punya 5 funds dan dengan total asset under management sekitar $2,5 miliar. Wow, keren banget ya Ko ya. Di usia yang sangat muda udah berhasil sekeren ini. Udah nggak muda lagi, Patrice. Waktu mulai masih muda, sekarang udah nggak muda-muda banget. Masa sih kok? Dari mukanya muda banget loh. Kok boleh tahu gak sebelumnya kuliah? Kok kuliah apa kok? Ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan teknik industri dan operations research. Oh, justru dari teknik ya kok, bukan dari bisnis ya kuliahnya? Ya, tapi teknik industri dan operations research itu sebetulnya not the most technical
part of engineering karena banyak mengenai masalah operations, lalu kita semua mesti ngambil accounting, finance, dan waktu saya di tahun ketiga, tahun kedua, tahun ketiga kuliah, saya intern dengan bos saya eventually itu Richard Lee di Hong Kong. Saya intern 2 kali, 2 summer. Lalu memang kerjaannya kita almost like private equity activities, dan saya putuskan waktu itu karena saya intern itu saya merasa memang saya lebih berminat di bidang investment daripada melanjutkan di engineering. Jadi sejarah pivotnya begitu. Berarti belok gitu ya kalau dari jurusan yang dipilih pas kuliah. Ya, tapi teknik teman-teman saya yang dari teknik juga banyak. Saya lulus dari Cornell, saya banyak teman dari engineering juga, semuanya akhirnya kebanyakan pivot. Iya, aku dengar-dengar justru kalau dari engineering malah pikirannya lebih terbuka gitu ya kalau saat berbisnis. Menurut saya kalau engineering, menurut saya pendidikan itu cuma satu dari sekian banyak faktor untuk karir ke depan. Sebagai engineering students itu memang keuntungannya kita matematiknya itu kuat, lalu dilatih untuk belajar melihat sesuatu dengan logika dan mencari cara untuk penyelesaiannya. Tapi terus terang apa yang dipelajari di sekolah itu relevansinya ke pekerjaan sehari-hari dan dalam kehidupan itu nggak terlalu besar. Ada, cuma nggak terlalu besar. Mungkin yang kita pelajari di kelas 1 sampai kelas 6 SD, membaca berhitung itu lebih dari 80% yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Iya, oke kok. Kok ngomong-ngomong soal kesuksesan Koko, aku penasaran banget deh. Kan orang sukses tuh punya kayak konsistensi yang selalu dibangun gitu kan, kalau rutinitas. Banyak orang bilang kalau mau sukses tuh harus punya konsistensi gitu. Nah, dalam perjuangan Kopetik mencapai titik kesuksesan saat ini kan pastinya ada kebiasaan yang dengan konsisten dilakukan. Karena juga buku yang aku baca, Seven Habits of Highly Effective People, memang ada rutinitas yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan gitu kok. Jadi gimana kok? Kalau Kopetik sendiri, rutinitasnya gimana sih kok bisa sukses gini? Ya, Seven Habits oleh Stephen Covey itu is a very good book. Saya waktu masih muda juga baca buku itu, dan menurut saya memang itu kan mengenai habits ya, mengenai habits yang itu bagus untuk dibaca dan untuk dimengerti dan sangat berguna dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan saya. Pertama, kalau Patrice ingat bukunya pertama kali dia ada cerita mengenai dia naik kereta api lalu ada anak kecil nangis kan. Dan anak kecilnya ternyata nangis karena ibunya baru meninggal. Jadi satu itu mengenai masalah empathy, Patrice. Mengenai empathy, mengenai orang lain. Kita tuh selalu melihat sesuatu itu dari kacamata kita sendiri. Tetapi di dalam kehidupan dan terutama dalam bisnis kita juga bisa harus melihat sesuatu itu dari kacamata atau dimensi yang berbeda-beda, dari orang lain, dari yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, yang lebih baik. Jadi itu saya melihat bahwa itulah yang disebut wisdom ya, dan pengalaman. Jadi dalam melihat sesuatu itu memang kita perlu objektif, kita perlu rasional, tapi itu nggak cukup. Kita perlu selalu melihat dari kacamata orang lain, dan dalam melakukan sesuatu itu kita harus selalu, kalau saya pribadi, saya maunya tuh selalu menghasilkan sesuatu yang win-win untuk kedua belah pihak atau ke semua pihak. Karena menurut saya bisnis itu bukan zero sum game. Hidup itu bukan zero sum game. Zero sum game artinya yang satu gain, yang satu lose.
the beauty about life, the beauty about business itu, you can actually create value out of nothing. Um, dan itu sesuatu yang karena itu kita bisa create values dari nothing. Other people can also benefit from it. Jadi saya selalu melihat yang win-win. Nah, kalau mengenai masalah yang lain-lain semuanya basic lah, Patrice. Kita mesti rajin, kita mesti jujur, kita mesti kerja keras. Itu semuanya basic. Kalau kita itu juga sebagai pengalaman saya, we need breaks untuk bisa sukses. Apa itu artinya? Kita perlu ada orang yang membukakan kesempatan kita. Apakah itu orang, apakah itu suatu keadaan, ataukah itu teknologi, atau apa yang membuat kita bisa maju. Tapi itu kalau mungkin beberapa orang bilang itu mungkin luck factor. Tapi saya juga percaya bahwa luck itu favors people who work very hard and who are prepared. Iya, betul. Ya kan? Karena kadang-kadang it's just about being there. Yeah. If you are there all the time, then it's a matter of being in the right time at the right place. Yeah, Itu but you have to be there. Saya ngelihat banyak anak teman-teman waktu saya growing up, even saya ngelihat pada saat ini banyak yang selalu mengharapkan ada keberuntungan, ada luck, tapi nggak berusaha ya, Pak? Nggak mau being there. Iya. Jadi itu ya mungkin itu yang paling penting, Patrice, dan juga is also about mental preparedness. Mental preparedness itu selalu baca, selalu aware dengan tren, lihat, pergi kalau ada kesempatan bisa pergi ke luar negeri, lihat what's going on there. Lalu kalau bisa bicara dengan orang-orang yang lebih sukses, yang lebih pintar, yang lebih punya pengalaman beda. Terus belajar deh pokoknya. Itu jangan pernah sampai hari ini pun saya masih belajar banyak dari berbagai macam orang, dari berbagai macam tempat. Jadi saya selalu punya pemikiran bahwa once you think that you are smart or you are smarter than other people, itu bahaya. Iya, betul. Anyway, mungkin saya stop di situ dulu. Iya, benar banget tuh teman-teman. Buat teman-teman semua yang nonton mungkin suka malas belajar, Pak Patrick aja yang udah sukses ini nggak pernah berhenti belajar ya, Pak. Jadi kita tuh harus selalu rajin belajar, teman-teman. Kalau mau bisa sukses, harus selalu mau belajar. Pak, mungkin teman-teman semua penasaran banget, gimana sih bisa sukses Bapak di usia yang sangat muda? Apa sih prinsip atau key point yang selalu Bapak pegang dalam hidup? Pertama, harus bisa dipercaya sama orang, Patrice. Dan kita mesti ingat bahwa hidup dan bisnis itu is a long term game. Kalau kamu main suatu game sekali dan satu game berulang-ulang kali, itu the way you play the game would be different. Kalau gamenya cuma dimainkan satu kali, maybe you can do shortcut, maybe you can speculate, maybe you can cheat people, but if you play that game over and over again, you build yourself a track record and reputation. Itu yang selalu orang bilang, reputation is very important. Jadi harus bisa dipercaya orang itu artinya jujur, nggak macem-macem, itu penting sekali karena di dalam bisnis trust and reputation are very important. Kalau nggak ada trust, nggak ada yang mau bisnis sama kamu, atau regulator nggak akan mengizinkan kita untuk melakukan macam-macam. Itu satu. Yang seperti yang saya bicara tadi, is about mental preparedness sih. It's about you need to
learn, you need to be prepared, you need to know what you want to do. Kalau belum tahu juga nggak apa-apa, you try. Uh, dan always place yourself in di tempat yang banyak kesempatan, yang banyak opportunities. Dalam arti begini, kalau saya selalu bilang kalau mau mancing ikan, jangan mancing di kali yang kecil, yang airnya nggak jalan. Percuma, ikannya nggak akan pernah lewat. Gitu. Kalau mau mancing, cari tempat yang ikannya banyak, yang airnya bersih, yang ada banyak pergerakan air dan segala macam itu. Jadi you need to you need your position in the best place. Nah, tapi pada intinya kita tuh sangat beruntung kita hidup di Indonesia. Karena Indonesia itu banyak sekali kesempatan, it's a land of opportunity. Dan pengalaman saya itu there are more opportunities than good talents available. Jadi we are in the right place. So I think yang lainnya itu juga cuman kerja keras, be always aware, surround yourself with the right people. Biasanya kalau kita surround ourselves with the right people, all kind of good things will happen. Oke. Tapi mungkin selain rutinitas dan prinsip-prinsip tersebut, ada salah satu juga yang paling utama ya Pak, yaitu adalah penyertaan Tuhan selalu dalam setiap perjalanan yang kita kerjakan gitu. Kalau Pak Patrick sendiri, ora et labora katanya. Ya betul Pak. Kalau Pak Patrick sendiri, perjalanan imannya gimana nih sampai bisa sukses ini, dan mungkin gimana pertama kali bertemu dengan Tuhan dan menjadi seorang Katolik mungkin? Kalau doa itu saya yakin bukan doa dari kita sendiri, tapi doa dari orang tua, doa dari istri atau yang wanita, doa dari suami, doa dari anak-anak, doa dari orang-orang di sekitar kita, dan doa orang-orang yang kita tolong, yang kita sentuh. Dan makin banyak yang kita sentuh, makin banyak doanya. Nah itu mungkin kalau di agama Buddha namanya karma. The more good things you do, the more good deeds that you do, good things will happen to you kan. Kalau di Katolik, mungkin apa yang kita tabur, apa yang kita tuai gitu ya Pak. Tuh, jadi jadi hubungan doa itu, hubungan kita dengan Tuhan kan vertikal dan horizontal. Vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama kita. Dan menurut saya itu hubungan dengan sesama kita itu sama pentingnya atau tidak, atau bahkan lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Tuhan, bilangnya orang beriman, tapi memperlakukan sesamanya dengan tidak baik, ditipu, menipu, membohongi, atau berbuat jahat kepada sesamanya. Itu menurut saya nggak ada gunanya seperti itu, karena itu bad karma kalau orang Buddha bilang. Jadi perjalanan iman saya boleh dibilang saya bukan orang yang benar-benar fully beriman, Patrice, dalam arti saya nggak memberikan khotbah, saya nggak pernah mau mengaku bahwa saya orang yang suci atau apa. Tapi yang saya selalu ingat, saya di Kanisius selalu diajarkan supaya mencintai Tuhan dan mencintai sesama saya, dan untuk menjadi garam di dunia ini. Jadi prinsip-prinsip itu aja yang saya selalu pegang, bahwa we need to leave this place a better place from when we found it. Iya betul Pak. Tapi selama perjalanan ini pernah ada kegagalan atau titik rendah dalam hidup nggak sih Pak? Oh ya pasti dong. Boleh di-sharing nggak Pak ke kita? Ya Petra, nggak semua bisnis itu kan berhasil, dan hidup itu nggak seperti kurva atau grafik yang mulus, selalu ada problemnya.
kita sering beberapa kali dihadapkan dengan krisis, ada bisnis-bisnis yang kita harus tutup, itu selalu itu, um, is part of the journey. Dan apa namanya, dan it can be very stressful, um, tapi yang paling menguatkan ya keluarga, support dari keluarga, lalu juga support dari colleagues dan teman-teman gitu. Dan juga apa namanya, selalu ya menemukan kekuatan melalui doa juga. Tapi buat saya, menurut saya at the end of the day itu is the support from the people around you yang paling penting. Ya, ketika jatuh dan mengalami kegagalan tuh banyak orang yang ngerasa gini kok kayaknya Tuhan ninggalin ya dan udah mungkin gak sayang sama kita. Tapi menurut pengalaman Ko Patrick sendiri dari mungkin kegagalan yang tadi Koko sebutkan, itu bener gak sih kok Tuhan tuh beneran meninggalkan atau sebenarnya dibalik itu Tuhan punya rencana yang bagaimana kok? Kalau menurut saya kan ada dua hal yang kegagalan. Kegagalan itu atau nggak cuma kegagalan Petrus juga dalam hal kesehatan. Ada hal-hal yang di bawah kekuasaan kita, tapi kita melakukan kesalahan sehingga hasilnya nggak bagus atau gagal. Ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Ya. Saya kasih contoh misalnya, kita bisa dalam kesehatan gitu, kita bisa olahraga setiap hari, kita bisa jaga pola makan yang sehat dan sebagainya. Tapi kalau kena virus COVID, there's nothing you can, right? And hasil dari outcome dari COVID itu sendiri bisa macam-macam bentuknya, bisa mild, bisa hard. Di bisnis bisa membangun bisnis yang kuat lalu kena krisis, atau kena apa namanya, kalau punya hotel di Bali tiba-tiba 2 tahun turis nggak boleh datang, there's nothing you can do. Kan itu sesuatu yang di luar kekuasaan. Tapi ada juga hal-hal yang kita melakukan suatu keputusan bisnis, kita salah lagi sehingga problemnya makin besar dan kita harus mengalami kerugian atau harus menutup bisnisnya. Tapi menurut saya itu semuanya bukan salah Tuhan, nggak mungkin Tuhan yang apa namanya yang membuat kita dalam keadaan seperti itu. Saya merasa bahwa itu adalah part of nature. History repeats itself over and over again. Jadi apa namanya? Tapi kita juga saya juga percaya bahwa kita nggak boleh menyerah dengan keadaan seperti itu. Kita harus melakukan hal yang terbaik pada saat kita menghadapi suatu masalah. Kita ambil keputusan terbaik. Keputusan terbaik itu bisa termasuk yang rasanya nggak enak pada saat itu. Pada saat itu kita harus tutup bisnis daripada pergi terus atau dan sebagainya. Tapi itu semua kita harus hadapi. Dan apa? Nggak ada gunanya meratapi nasib. Iya. Tadi Koko sebut mengenai keputusan sebagai seorang leader pasti Koko sering dihadapkan dengan berbagai keputusan ya Kok, termasuk mungkin keputusan saat membangun Northstar Group atau melakukan investasi ke Gojek. Ngomong-ngomong BTW saat itu berarti Gojek Koko dari awal banget ya Kok, dari saat mulai awal. Padahal berdasarkan riset tingkat kegagalan startup itu sangat tinggi ya kalau bisa mencapai 90%. Namun akhirnya Gojek bisa bertumbuh menjadi dekakorn pertama di Indonesia. Boleh sharing ke kita dong kok, gimana sih Ko Patrick melihat melibatkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan sehingga keputusan-keputusan yang diambil tuh bisa sangat tepat gitu kok. Kayak Gojek dekakorn kan wow banget ya kok. Kalau tadi saya katakan di awal itu, Patrice, salah satu yang penting itu adalah being in the right place at the right time and surrounding yourself with good people. Itu apa namanya, itu 3 hal itu penting walaupun nggak gampang untuk put yourself in that situation. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, di dalam kasus Gojek, saya beruntung saya kenal Nadiem. Nadiem, Makarim saya udah kenal lama sebelum saya memutuskan investasi Gojek itu saya mungkin udah kenal 2-3 tahun sebelumnya. And I always admired him. Dia
saya merasa dia a bright man, bright young man. He went to Harvard Business School, lalu dia punya pengalaman yang cukup baik. Dan saya in the right place at the right time karena waktu saat itu saya kebetulan bisa bertemu dengan pendirinya Uber dan saya lihat apa yang Uber lakukan di Amerika dan apa yang mereka bisa buat dengan teknologi, dan saya merasa bahwa di Indonesia itu ada kesempatan untuk melakukan itu walaupun masih spekulatif karena belum ada yang melakukannya. Nah, so I was in the right place and at the right time. At the right time karena begitu kita mulai Gojek ternyata sambutan masyarakat itu sangat antusias. Kepemilikan mobile phone, smartphone makin meningkat dan ternyata apa yang dilakukan Gojek itu menyelesaikan banyak permasalahan hidup kita di Indonesia, apakah itu kemacetan, apakah itu inefisiensi dan segala macam. Dan ya itu dimulai dari situ, Patrice. Jadi in the right place, in the right time. Waktu itu kebetulan saya mentally prepared karena saya ngikutin mengenai Uber, dan more importantly karena saya udah kenal Nadiem cukup lama. Sekarang Mas Menteri namanya, kan dulu saya sebutnya dulu saya panggilnya Nadiem, sekarang mesti panggilnya Mas Menteri. Ya jadi seperti itu ya. Pokoknya kuncinya 3 itu ya Pak. Tapi kalau untuk dalam memutuskan berbagai keputusan gitu Pak, mungkin saya aja misalnya di organisasi yang kecil kalau untuk mengambil keputusan sulit ya Pak. Kayak bagaimana Pak Kooperatif bisa mendengar hikmat dari Tuhan gitu. Kalau Tuhan misalnya untuk investasi di salah satu perusahaan gitu. Saya waktu di Kanisius, waktu baru masuk di kelas 1 SMP, ada pater muda yang ngajarin kita untuk mendengarkan suara hati kita. Suara hati itu perpaduan antara doa dan awareness, dan juga dengan pengalaman. Jadi menurut saya itu dalam melakukan sesuatu itu kita perlu step back dan kita perlu mendengarkan suara hati kita. Doa itu ya itu hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga mengenai tranquility in our mind and our heart when we have to make a decision. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa keadaan, tapi kita perlu step back, kita harus pikir, kita harus dengarkan suara hati kita. Dan suara hati ini makin kita pengalaman makin kuat, Patrice, karena juga kita udah pernah kita bertemu dengan banyak tipe orang, kita punya lebih banyak kegagalan dan kesuksesan. Kita mesti step back a little bit, be quiet, dan kita harus mikir is this the right thing to do or not, perasaannya enak atau enggak berdasarkan itu. Karena saya belakangan ini di pandemi saya ngelihat dengan stock market yang begitu euforia dengan berbagai macam investasi anak-anak muda cepat sekali melakukan tindak investasi ini, investasi itu. Tapi nggak apa-apa, that's a good thing. Tapi buat saya itu kadang-kadang saya itu perlu step back dan saya perlu reflect, dan reflect itu part of the reflection is mendengarkan suara hati. Is this the right thing to do or not gitu. Dan itu bukan cuma soal keputusan investasi, but kadang-kadang there are a lot of decisions that you need to do and you need to listen to yourself whether this is a good thing or not gitu. Is this good for you? Apakah ini sesuai dengan your values? Karena life is not about material wealth all the time. So I think that's, kalau buat saya peran doa dalam mengambil keputusan itu. Pokoknya intinya teman-teman yang lagi ambil keputusan selalu ingat buat dengerin suara hati ya kok. Jangan cuma dari pikiran dan logika aja, tapi juga harus dengerin suara hati. Jangan terbawa emosi. Oh ya, jangan terbawa emosi juga teman-teman.
Oh ya, kalau ngomong rencana Tuhan banget nih kok, kita bisa dengar langsung mengenai Goto dari investornya langsung H-1 Goto IPO. Dan mungkin apa skill yang harus dikuasai oleh generasi mendatang agar bisa sukses kooperatif dalam kehidupan. Saya kasih tahu yang nggak akan hilang. Yang nggak akan hilang. But if your view is that you want to start something and make it very big and make it very special, itu banyak sekali faktor yang penting untuk itu. Kerja keras, surround yourself with good people and good things will happen to you. Kalau ada salah satu mentor saya bilang, good things will happen to good people in good way.